4 tenaga kesehatan asal Kabupaten Sidrap lolos ke tahap verifikasi lapangan penilaian Nakes Teladan Sulawesi Selatan 2023. Pada tahap pertama, keempat nakes berhasil masuk 3 besar pada masing-masing kategori yang diikuti. Mereka yakni Risma Ernawati SST MM dari Rumah Sakit Arifin Numang dengan kategori tenaga gizi rumah sakit, Ilyas Agus Eskep Nurse dari Rumah Sakit Nenek Malomo dengan kategori tenaga perawat rumah sakit. Selanjutnya Nur Hidayah SST dari Puskesmas Empagae dengan kategori bidan puskesmas, serta Ahmad Muammar Rizal Ananta Nur SKM dari Puskesmas Lancirang dengan kategori kesehatan lingkungan. Dari hasil tersebut, tim verifikasi lapangan tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 berkunjung ke Puskesmas Lancirang, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap, Kamis 11 Mei 2023. Tim verifikasi lapangan tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 yang dipimpin Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Sulawesi Selatan, Haryani Jompa, disambut langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap yang juga selaku PLT Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, Dr. Ners Haji Basra Eskep Mkes, Camat Pituriawa Ali Husain, Kepala Puskesmas Lancirang Basri Saga Eskep Mkes, dan Kepala Desa Lasiwala Abdul Razak. Kunjungan tersebut untuk melakukan verifikasi lapangan kepada salah satu kontestan atau calon tenaga kesehatan teladan yang memunculkan inovasi yang luar biasa, yakni Ahmad Muammar Rizal Anantanur SKM dengan kategori kesehatan lingkungan. Adapun inovasi tersebut yakni pesan tobat dari surga atau peduli sanitasi total berbasis masyarakat bagi penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa. Kepala Puskesmas Lancirang Haji Basri Saga Eskep Mkes menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Ahmad Muammar Rizal Ananta atas inovasi yang mengangkat seputar disabilitas dan ODGJ yang lokusnya berada di Desa Lasiwala, Kecamatan Pituriawa. Kegiatan yang dilakukan oleh program kesehatan lingkungan dengan memberdayakan kader untuk mendukung inovasi tersebut di lapangan, serta dapat memberikan kemandirian terhadap masyarakat untuk melaksanakan STBM di lapangan dengan memperhatikan penyandang disabilitas dan ODGJ. Kegiatan hari ini adalah verifikasi lapangan penilaian tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, di mana salah satu pesertanya adalah Ahmad Rizal yang mengangkat terkait dengan disabilitas dan ODGJ dengan lokasi Desa Lasiwala. Nah, seperti apa saja sih mungkin yang menjadi unggulan atau mungkin bisa menjadi acuan penilaian hingga kategori ini saudara kita ini bisa mendapat satu kategori untuk mendapatkan untuk juara. Salah satu nilai plus dari kegiatan yang dilakukan oleh program kesehatan lingkungan Puskesmas Lancirang adalah di mana dia memberdayakan kader untuk pelaksanaan inovasi di lapangan dengan seperti itu dapat memberikan kemandirian terhadap masyarakat untuk melaksanakan STBM di lapangan dengan memperhatikan orang-orang yang memang penyandang disabilitas dan ODGJ. Nah, dari Puskesmas sendiri dukungannya seperti apa, Pak? Seluruh teman-teman di Puskesmas, baik dari seluruh program yang ada maupun manajemen dari Puskesmas mendukung penuh terhadap semua kegiatan-kegiatan inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas Lancirang, di mana inovasi sendiri adalah suatu kegiatan yang tidak lepas daripada kegiatan program utama daripada program masing-masing dan akan berjalan seiring dengan kegiatan sehari-hari. Jadi inovasi yang mereka lakukan adalah tuntutan kebutuhan untuk meningkatkan capaian daripada program masing-masing. Nah, harapannya sendiri Pak dengan keikutsertaan salah satu mungkin bagian dari Puskesmas Empagae Lancirang ini seperti apa? Semoga dengan ikutnya saudara Isyal ini di dalam nakes teladan tingkat provinsi dapat memberikan spirit buat teman-teman yang lain dalam berkarya, dalam bekerja sesuai dengan tupoksi kita, tanpa mengesampingkan hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok, tetapi di sisi lain kita juga harus melakukan inovasi untuk meningkatkan capaian kita masing-masing. Ahmad Muammar Rizal Anantanur SKM, calon tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 menyampaikan, inisiasi inovasi pesan tobat dari surga ini berawal dari keprihatinan dirinya sebagai petugas kesehatan lingkungan
yang melihat fenomena di lapangan, bahwa banyak jamban keluarga yang tidak dapat digunakan maksimal oleh warga yang berkebutuhan khusus seperti disabilitas dan juga ODGJ. Inovasi pesan tobat dari surga sebenarnya berawal dari keprihatinan kami sebagai petugas lapangan, khususnya petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas, yang melihat fenomena yang ada di lapangan, banyak sekali jamban keluarga. Namun yang menjadi masalah yang ada tidak digunakan secara maksimal oleh mereka yang berkebutuhan khusus. Jadi itulah yang menjadi dasar kenapa kami memunculkan inovasi pesan tobat dari surga. Ada jamban, tapi tidak ramah dengan penyandang disabilitas. Pesan tobat dari surga adalah kegiatan yang menginisiasi seluruh sektor yang terkait. Dalam hal ini pemerintah, tenaga kesehatan dari Puskesmas, kader yang memberikan pelayanan optimal kepada mereka yang berkebutuhan khusus. Dalam hal ini penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa. Jadi inti dari kegiatan yang kami lakukan ada beberapa kegiatan sebenarnya. Yang pertama itu kami punya Triple 1, di mana program ini atau kegiatan ini terdiri dari satu kesatuan tim, yang di mana satu tim terdiri dari satu nakes, satu kader yang sebagai perpanjangan tangan dari kami, para nakes, dan satu penyandang disabilitas yang menjadi sasaran dampingan dan binaan kami. Terus kegiatan yang kedua yang kami lakukan adalah penempelan stiker di rumah yang menjadi sasaran inovasi kami. Karena dengan stiker bisa menjadi penanda bagi seluruh masyarakat dan seluruh khalayak umum, baik itu stakeholder maupun semua yang berkepentingan bisa melihat ini adalah sasaran yang akan diberikan pelayanan kesehatan itu sendiri. Namun untuk menghindari stigma negatif tentang pemasangan stiker tersebut, kami melakukan inovasi pemasangan untuk semua rumah. Namun yang menjadi penanda dibedakan antara sasaran penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa, ada tanda yang hanya kami dan kader bersama orang-orang tertentu yang mengetahui kode-kode tersebut, yaitu kegiatan yang kedua. Terus kegiatan ketiga, untuk menciptakan jamban yang ramah disabilitas, kita memodifikasi jenis jamban yang ada. Yang pertama itu kursi kita bolongi tengahnya, yang mereka bisa gunakan untuk penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan untuk melakukan kegiatan buang air besar di jamban yang pada umumnya yang ada. Jadi dengan hal seperti itu bisa sangat membantu mereka untuk mengakses jamban keluarga yang ramah disabilitas. Begitupun dengan mereka yang tunanetra, kami adakan semacam alat bantu tuntunan dari tempat mereka berkegiatan sampai ke WC untuk mereka gunakan sebagai alat untuk mereka sampai ke jamban keluarga. Terus yang selanjutnya untuk orang dengan gangguan jiwa, kami melakukan pendekatan persuasif. Itulah keberadaan kami, tenaga kesehatan di Puskesmas bersama tenaga kader dari desa yang selalu melakukan pembinaan, pendekatan moral dan moral kepada mereka yang dengan status orang dengan gangguan jiwa agar mereka tetap bisa melaksanakan kegiatan buang air besar di jamban keluarga yang ada. Harapannya sendiri dengan program ini seperti apa? Harapannya tentunya ini langkah awal ya. Di Sidrap khususnya Desa Lasiwala itu sejauh ini masih desa pertama yang punya kegiatan seperti ini. Harapannya semoga ke depan ini bisa direplikasi oleh desa-desa yang lain sehingga derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sidrap Rapang khususnya dalam bidang kesehatan lingkungan dapat tercipta secara optimal dan meningkat secara signifikan. Sementara itu, Kepala Desa Lasiwala Abdul Razak sangat mengapresiasi program ini karena program ini sangat membantu pemerintah desa. Ia juga menyampaikan terima kasih dengan perhatian yang diberikan kepada warganya dan juga menjadikan Desa Lasiwala sebagai lokus dalam program pesan tobat dari surga. Kalau manfaat daripada program ini dari pintu surga, alhamdulillah
sangat membantu sekali kepada pemerintah desa. Dan utamanya terima kasih banyak kepada pemerintah provinsi atas penilaian-penilaian tersendiri oleh Desa Lasiwala. Jadi ke depannya mudah-mudahan apa yang kita harapkan beserta masyarakat bisa tercapai semuanya. Artinya mudah-mudahan seterusnya program ini sampai kapanpun dari bantuan-bantuan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi bisa berkelanjutan sampai ke desa-desa. Itu harapan kami terhadap pemerintah provinsi. Nah, sejauh ini Pak, selama ini mungkin bentuk kerjasamanya antara dengan puskesmas atau tenaga kesehatan sendiri dengan ke pemerintah desa seperti apa? Kalau kerjasamanya dengan kami dengan puskesmas Lanciran, alhamdulillah kami merasa bersyukur juga karena di mana setiap hari, setiap minggu dia melaksanakan aktivitas di desa kami. Dan bahkan 2 kali 24 jam barangkali aktivitas yang kami lakukan terpantau semua terhadap puskesmas Lancirang. Nah, mewakili mungkin masyarakat desa, khususnya desa Lasiwala, apa yang ingin disampaikan kepada Jadi untuk mewakili masyarakat desa Lasiwala, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah, kepada puskesmas Lanciran atas kerjasamanya di desa-desa kami. Selalu mendapat perhatian dari puskesmas Lanciran. Dari Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan. Melalui pesan tobat dari surga, Oke kah? Oke.